Lebih tepatnya ini harusnya bongkar keseluruhan untuk bagian mesin Pak, lakukan pembersihan, namun hal tersebut tidak akan kita lakukan. Nah, untuk cara mudahnya seperti ini saja Pak, kita berulang-ulang ganti oli dengan oli bekas terlebih dahulu sampai oli yang kita masukkan warnanya tidak berubah menjadi coklat seperti ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Baiklah, kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di hadapan saya ada sepeda motor Vario 125 dengan kondisi untuk bagian radiator maupun kipas radiatornya sudah kita lepas, teman-teman ya. Kenapa saya lepas? Karena motor ini mempunyai masalah sering habis untuk di bagian air radiatornya. Nah, setelah kita cek and recheck di bagian area bawah mesin tidak ada sedikit pun yang menetes air radiator. Nah, pertanyaannya kemana gitu kan air radiator hilangnya, sementara tidak ada kebocoran sedikit pun di bawah mesin, tidak ada yang menetes, namun air radiator sering habis. Nah, setelah kita cek di bagian area mesin, masuk ke bagian dalam mesin Pak, bercampur dengan oli. Nah, barangkali teman-teman ada yang sedang mengalami masalahnya sama dengan motor ini. Jika air radiator teman-teman sering habis dan di bagian bawah mesin ataupun tidak ada tanda-tanda kebocoran air yang keluar dari area mesin gitu kan, teman-teman harus curigai di bagian oli Pak. Karena biasanya kalau misalkan air radiator sering habis dalam waktu yang singkat, air radiator langsung habis dan di bawah mesin tidak ada tanda-tanda kebocoran, teman-teman wajib cek di bagian oli. Karena biasanya kalau misalkan air sering habis tanpa ada kebocoran itu masuk ke ruang mesin sehingga si air tersebut bercampur dengan oli, itu sangatlah fatal teman-teman akibatnya. Nah, pertanyaannya dari mana gitu kan kok bisa air radiator masuk ke ruang mesin? Nah, teman-teman, makanya di sini kita bongkar untuk bagian radiator, begitupun dengan bagian kipas radiatornya. Karena permasalahan seperti ini, air radiator masuk ke ruang mesin itu dikarenakan dari seal water pump sudah mengalami kebocoran. Namun seharusnya teman-teman, walaupun seal water pump sudah rusak, untuk di tipe Vario 125 ataupun Vario 150, ketika seal water pump sudah mengalami bocor, sebelum dia masuk ke ruang mesin untuk bagian air radiatornya, seharusnya dia menetes dulu teman-teman. Seharusnya dia menetes ke bawah mesin, ada tanda-tanda kebocoran gitu kan. Namun di motor ini waktu kita cek sebelumnya, air tidak ada yang menetes sedikit pun teman-teman. Ternyata setelah kita lepas bagian kipas radiatornya di sini mampet. Nah, perhatikan di sini kayak. Nah, oke, ini untuk bagian kipasnya, itu penutup kipasnya, ini tempat seal water pump maupun seal olinya. Nah, teman-teman di sini, di sini kan ada bolong tuh. Nah, di motor ini bolong ini, lubang ini Pak ya, ini mampet tersumbat sama kotoran sehingga ketika air radiator, maksudnya ketika seal water pump ini mengalami bocor dan air radiator masuk ke ruang mesin tidak keluar lewat lubang ini Pak. Nah, jadi tidak ada tanda-tanda kebocoran. Seharusnya kalau misalkan lubang ini tidak mampet Pak ya, ketika seal water pump mengalami bocor, air radiator mau menerobos ke ruang mesin, dia keluar dulu lewat lubang ini Pak. Dia akan menetes dan akan terlihat di bawah mesin keluar gitu kan, menetes. Namun di motor ini karena ininya mampet, tidak ada tanda-tanda kebocoran karena di sini mampet sehingga air radiator pun langsung masuk ke ruang mesin dan bercampur dengan oli. Oke. Nah, untuk bagian seal-sealnya di sini sudah kita lepas Pak. Nah, ini seal bekasnya, seal water pump, seal mekanikal, biasanya sebut seal mekanikal. Ini sudah kita lepas juga, ini yang bekasnya. Nah, selanjutnya karena ini sudah kita lepas, kita akan lakukan langsung proses pemasangan. Namun sebelum pemasangan kita cek-cek dulu Pak. Nah, karena di sini fisik bagian as kipasnya Pak, di sini sudah terlanjur karat, kemungkinan sudah terlalu lama ini kan. Kemungkinan besar jika hanya diganti seal water pumpnya saja Pak. Kalau misalkan fisik asnya sudah seperti ini, as kipasnya ini akan tetap bocor Pak, karena di sini diameter as kipasnya sudah tidak rata gitu kan, karena di sini karatan. Makanya saya
saya informasikan kepada yang punya motor bahwa mendingan sekalian diganti satu paket sama as kipasnya. Nah, kebetulan yang punya motor sudah membawa sendiri komponen yang suruh kita ganti, yaitu satu paket seal water pump berikut kipasnya juga. Oke, saya ambil dulu kipasnya. Nah teman-teman, ini as balok yang baru, dia beli satu paket berikut laharnya. Oke. Dan di sini ada dua buah seal Pak ya. Ini seal oli, ini seal water pump, seal mekanikal. Nah, namun sebelum kita lanjut ke pemasangan, di sini akan sedikit saya jelaskan apa sih yang menyebabkan seal water pump ini mengalami bocor. Selain daripada umur seal itu sendiri Pak, yang menyebabkan seal radiator menjadi rusak, salah satunya Pak ya, bisa terjadi dari lahar Pak. Bisa terjadi dari laharnya yang sudah aus, sudah oblak, sehingga ketika lahar sudah oblak Pak, nah, karena urutannya seperti ini Pak ya. Nah urutannya seperti ini. Nah di sini lahar Pak, lahar berada di sini, dan di bagian tengahnya seal mekanikal sama seal oli mesin, seal water pump gitu kan. Nah ketika seal lahar tersebut oblak Pak, maka ini goyang sehingga seal akan mengalami keausan Pak, karena ini tidak presisi, goyang terus kan, goyang kanan kiri ketika muter ya. Nah itu salah satu penyebab air radiator masuk ke ruang mesin ataupun oli masuk ke radiator, karena ini ada jalan salah satunya untuk kedua cairan yaitu oli sama air untuk saling bertukar ruang gitu kan. Nah selain daripada lahar yang sudah oblak Pak, nah di sini Pak, selain daripada lahar yang sudah oblak, kemungkinan besar juga Pak, salah satu penyebab seal radiator mengalami rusak gitu kan. Nah ketika air radiator kering Pak ya, di sini maka kerja seal mekanikal ini cara kerja seal mekanikal di sini Pak begini, ini bergesekan karena salah satu seal ini muter. Nah yang ini ikut muter sama kipas Pak ya, sementara yang ini diam gitu kan. Nah dia di sini bergesekan terus Pak. Nah ketika di sini tidak mendapatkan air pendingin ataupun air radiatornya mengalami habis ataupun kering, maka di sini akan mengalami panas yang berlebihan Pak, sehingga gesekan ini sangat ekstrim dan ujung-ujungnya ini akan mengalami keausan. Nah setelah mengalami keausan, di sini ada celah, maka si air tersebut akan bocor melewati celah-celah yang sudah aus Pak ya, sehingga air radiator akan mengalami bocor dan bisa masuk ke ruang mesin. Oke, paham sampai di sini Pak ya. Sekarang kita lanjut untuk ke pemasangan. Nah teman-teman, di sini ada 3 buah komponen, yaitu lahar, seal oli, dan seal mekanikal, seal water pumpnya. Nah untuk pemasangan pertama kita pasang seal oli. Nah, seal oli di sini Pak ya. Nah, ini menghadapnya ke bagian ruang mesin Pak. Ini yang terhubung dengan gigi noken as yang terhubung ke noken as langsung. Nanti as untuk kipas radiatornya. Nah, yang menghadap ke bagian ruang mesin, maka seal olinya kita hadapkan seperti ini Pak. Yang ada coakan seperti ini. Nah, yang ada pernya ini menghadap ke dalam mesin, karena ini masuk ke mesin gitu kan. Nah, jadi menghadapnya seperti ini. Nah untuk cara pemasangannya, sini kita menggunakan kunci sok berukuran 17 mili Pak, karena di sini sama tuh diameternya sama presisi. Ini tinggal diketok Pak ya. Ini tinggal diketok. Ini harus merata Pak. Ini harus merata ya. Jangan sampai menceng Pak. Ini pemasangan seal jangan sampai menceng. Kalau misalkan menceng, ini akan terjadi kebocoran Pak ya, walaupun seal baru. Nah teman-teman, sini sudah rata, sudah tidak miring. Nah ini harus hati-hati teman-teman ya, jangan asal pasang. Sedikit saja di sini ada kemiringan, maka ini akan tetap bocor Pak, karena
as ini presisi gitu kan, sedangkan pemasangan silnya miring, maka ini akan melongo Pak, akan ada celah. Nah, nantinya seperti ini nih. Nah, jika miring seperti ini kan, ini sekedar contoh saja. Nah, di sini ada celah Pak, sehingga nanti oli masuk gitu kan ke ruang radiator ataupun netes lewat lubang ini Pak. Nah, ini sudah terpasang, sudah presisi. Selanjutnya pemasangan seal mekanikalnya Pak. Nah, untuk pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini perhatikan untuk bagian yang ada lubang ini ada di tengah Pak. Di sini ada ruang. Sini ada ruang kosong, sementara sebelah kanan maupun sebelah kiri ini tertutup dengan seal. Nah, tujuannya untuk seal mekanikal ini untuk menjaga air radiator tidak mengalami kebocoran dan menetes ke lubang ini. Sementara untuk seal yang ini untuk menjaga seal oli masuk ke ruang juga, netes ke lubang ini. Nah, karena ini terhubung ke ruang mesin, dan sini ada lahar juga terhubung mesin nantinya dengan sama oli yang berada di mesin. Paham sampai sini ya. Nah, untuk pemasangan seal mekanikal menghadapnya seperti ini teman-teman. Ini kita ketok juga. Namun di sini untuk pengetukannya menggunakan ukuran kunci sok yang berbeda. Di sini kita menggunakan kunci sok diameternya 27 mili. Nah, karena untuk diameternya sama tuh. Sama dengan sealnya. Agar sealnya tidak mengalami rusak ketika kita ketok. Makanya harus kita cari persamaannya diameternya gitu kan. Oke, sekarang kita pasang. Oke teman-teman, semuanya sudah terpasang untuk seal mekanikal sama seal oli. Nah, selanjutnya, oke teman-teman, karena ini baru, ini kita keluarkan, ini belum presisi. Ini dicukut saja keluar. Nah, untuk pemasangan seal di bagian kipasnya teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah seal karet dan ini bahan keramik sepertinya. Nah, ini cara kerjanya nantinya seperti ini teman-teman. Nah, ini baru gesekan karena ini muter, ini diam gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan, salah satu penyebab gitu kan, ketika air radiator kering maka ini akan secara ekstrim bergesekan sehingga di sini mengalami titik ausan dan ujung-ujungnya di sini mengalami bocor gitu kan untuk bagian air radiator. Nah, karena ini belum kita pasang. Nah, untuk mengantisipasi pemasangan di bagian keramik atau seal yang berada di kipas yang terpasang seperti ini kita kasih lem sini teman-teman. Kita kasih lem untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran. Oke, cukup. Nah, lalu kita pasang ke bagian kipasnya. Oke, seperti ini pemasangannya. Nah, selanjutnya kita pasang lahar terlebih dahulu. Nah, lahar dipasang di bagian yang menghadap ke dalam mesin. Nah, seperti ini. Oke, pukul sampai merata. Nah, ini sudah merata teman-teman. Nah, baru kita pasang untuk bagian as kipasnya. Nah, ini tinggal diketok. Nah, teman-teman, untuk pemasangan bagian kipas seperti ini, ketika kita melepas kipasnya lewat bagian pennya seperti ini, ada pennya teman-teman ya.
Nah, ini ada pen kecil. Nah, di lubang ini masuk pen sini. Nah, sebelum kita lepas seharusnya ini kita ukur teman-teman ya. Kita ukur dari bagian ininya teman-teman. Karena jika kita tidak ukur ketika pemasangan, ini akan ada perubahan. Jika tidak seperti semula pemasangannya, tidak pas ukurannya, maka ketika ini kurang masuk ke dalam pemasangannya, bagian kipasnya ini bisa terjadi mentok ke penutupnya Pak. Nah, kan di sini ditutup seperti ini. Nah, ini kan bakal mentok jika ini kurang masuk. Nah, sebaliknya jika ini terlalu masuk ke dalam, maka bagian ini, tonjolan ininya, ujung as kipas ini akan mentok ke bagian noken as yang berada di mesin gitu kan. Makanya ketika dilepas bagian kipasnya ini sebelumnya kita ukur gitu kan. Nah, karena ini sudah kita ukur sebelumnya ketika pemasangan, ketika pelepasan. Nah, ini ukurannya ya. Sini kita ukur kembali. Nah, ini masih jauh Pak. Tuh, ini masih jauh. Ini harus sama rata dengan ukuran yang sudah kita buat. Ini sampai sini Pak ya. Ini kita ketok lagi. Nah, teman-teman, sini sudah rata, sudah sama dengan ukuran yang sudah kita buat. Tuh. Ya. Nah, untuk bagian kipasnya di sini perhatikan, jika di sini sudah rapat, maksudnya nempel ke bagian rumahnya ini bergesek, maka ini harus kita ketok ulang, kita keluarkan sedikit lagi. Coba kita tutup. Nah, selanjutnya kita pasang untuk pennya kita pasang. Nah, oke, ini pen kita masukkan ke lubang yang berada di as. Karena ini presisi Pak ya, jadi ngepres banget, ini harus diketok. Nah, kurang lebih untuk pemasangan pen seperti ini teman-teman ya. Ini harus sama rata. Untuk nonjolnya kedua sisi harus sama rata, harus berada di tengah. Nah, sekarang kita cek, kita pasang penutupnya seperti ini. Nah, lalu kita putar-putar Pak. Untuk bagian kipasnya kita putar, apakah ada gesekan, suara gesekan. Nah, putar seperti ini. Nah, jika dirasa ada seperti menggesek, ini kita ketok lagi Pak, kita sesuaikan lagi. Nah, namun di sini sudah pas. Nah, ini sudah tidak ada suara gesek, tidak terasa. Nah, ini tinggal pemasangan untuk bagian penutupnya seperti ini. Kita kasih lem untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran. Oke, pemasangan seal sudah selesai. Ini tinggal kita pasang ke motornya.
keseluruhan. Nah, untuk seal water pump ini sudah beres, sudah kita pasang. Nah, namun sebelum kita lanjut ke pemasangan untuk finishing, ini kita perhatikan dulu Pak ya. Kita perhatikan dulu, kita lihat-lihat di sini. Nah, di sini untuk air radiator sudah kita isi. Tuh, ini penuh. Nah, sebelum kita nyalakan, kita cek dulu di sini Pak, karena takutnya di sini ada kebocoran. Biasanya gitu kan, kalau misalkan habis pelepasan di bagian selang-selang yang berhubungan dengan air radiator, biasanya di sini suka ada rembes Pak, suka ada kebocoran di bagian selang-selangnya, di bagian pengikatnya. Kalau misalkan habis dilepas, nah di ujung selang ini biasanya ada rembesan. Oke, kita pastikan dulu gitu kan, bahwa di sini sudah tidak ada kebocoran. Nah, kalau misalkan seal water pump yang sudah kita ganti di sini masih ada kebocoran, nantinya di sini akan menetes Pak. Di sini akan menetes di bagian pinggiran ini karena lubang yang tersumbat tadi di awal sudah kita bersihkan. Nah, nantinya jika seal water pump di sini suatu saat mengalami rusak ataupun ada kebocoran, sebelum dia masuk ke ruang mesin, si air radiator tersebut dia akan menetes dulu di bagian area ini Pak. Oke, paham sampai di sini Pak ya. Jadi ini kita pastikan dulu sebelum kita nyalakan. Nah, dirasa sudah aman, tidak ada air yang menetes di bawah mesin Pak ya. Ini sudah aman. Nah, untuk bagian ini teman-teman, karena di motor ini sudah terlanjur air radiator masuk ke ruang mesin sehingga bercampur dengan oli. Nah, sehingga di dalam mesin ini sudah ada kadar air gitu kan, karena awalnya air radiator sudah terlanjur masuk ke ruang mesin sehingga bercampur dengan oli. Makanya di dalam mesin ini tidak cukup disemprot-semprot saja Pak untuk membersihkan di bagian ruang mesin, untuk membersihkan air radiator yang sudah masuk ke ruang mesin. Tidak akan cukup, maksudnya tidak akan cukup hanya disemprot-semprot menggunakan angin untuk membersihkan kadar air tersebut. Nah, makanya sebelum kita lakukan pergantian oli dengan oli yang baru Pak, ini kita usahakan gunakan dulu oli bekas Pak. Oli bekas tujuannya untuk menguras di bagian ruang mesin yang sudah terlanjur ada kadar air gitu kan. Nah, kita kuras dengan menggunakan oli bekas, kita nyalakan, kita bawa jalan beberapa saat, lalu kita cek lagi olinya. Jika oli bekas tersebut warnanya masih berubah Pak ya, dari sebelumnya berubah menjadi warna ada kecoklat-coklatan seperti kopi susu, itu tandanya bahwasannya di dalam mesin kadar air masih belum bersih gitu kan, masih ada. Nah, kita lakukan berulang-ulang gitu teman-teman, menggunakan oli bekas, gunakan beberapa saat. Jika oli bekas masih warnanya berubah menjadi kopi susu seperti warna kopi susu, itu berarti tandanya di ruang mesin masih ada kadar air. Oke, paham sampai di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita gunakan oli bekas Pak. Ini oli bekas. Tuh, ini warnanya hitam Pak. Nah, nanti jika warna oli ini berubah, tadinya hitam menjadi warna agak keputih-putihan, ini tandanya ruang mesin masih belum bersih, masih ada kadar airnya. Makanya kita gunakan oli bekas terlebih dahulu untuk meminimalisir biaya gitu kan, nantinya tidak berulang-ulang melakukan pergantian oli yang baru. Makanya kita gunakan oli bekas beberapa saat. Misalkan warnanya masih kopi susu, kita ganti lagi dengan oli bekas lagi sampai warna oli bekas tersebut tidak berubah warnanya. Oke, paham sampai di sini Pak ya. Nah, sekarang kita nyalakan, karena di sini dirasa sudah cukup aman. Menurut saya tidak ada tetesan, tidak ada rembesan air. Ini aman. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, untuk bagian penutup air radiator di sini sengaja belum kita tutup, tentunya untuk memastikan, nah motornya mati, untuk memastikan bahwa air radiator ini tidak ada kebocoran dari ruang bakar, dari packing. Kalau misalkan ada kebocoran dari packing, biasanya di sini muncrat Pak ketika mesin menyala. Makanya ini belum kita tutup untuk memastikan saja.
perhatikan di bagian area samping ini Pak, bagian area antara rumah kipas radiator dengan head. Di sini perhatikan, jangan sampai di sini ada kebocoran air maupun oli. Oke, perhatikan. Kalau misalkan di sini ada kebocoran air radiator bawah, berarti seal yang kita ganti ini gagal Pak, masih ada kebocoran. Oke. Nanti di sini kalau misalkan ada kebocoran, dia akan menetes di bawah mesin Pak. Sekarang kita blayer. Untuk radiator di sini, untuk air radiator tidak muncrat, aman, dan tidak ada tetesan di bawah mesin juga. Nah, nanti kita lihat di bagian oli apakah olinya masih ada perubahan menjadi warna kopi susu. Ini sebelumnya warnanya olinya hitam karena ini oli bekas gitu kan. Nanti kalau misalkan warnanya tetap hitam tidak mengalami perubahan, barulah kita ganti menggunakan oli yang baru. Namun kalau misalkan masih pudar warnanya menjadi keputih-putihan, ini akan kita ganti ulang menggunakan oli bekas sampai benar-benar warna oli tidak sampai pudar menjadi warna kopi susu. Oke, paham sampai di sini ya. Baiklah teman-teman, cukup. Ini sudah kita nyalakan selama kira-kira sekitar 5 menit dan sudah kita layer, kita geber-geber. Nah, sekarang kita keluarkan lagi oli yang sudah kita tuang tadi, bahwa yang di dalam ini oli bekas. Namun sebelumnya ini olinya oli bekas Pak. Warnanya biasa saja seperti pada umumnya oli bekas, warna hitam. Nah, kita keluarkan sekarang untuk bagian olinya, apakah warna oli bekas ini yang tadinya warna hitam apakah pudar menjadi warna kecoklat-coklatan seperti warna kopi susu. Oke, ini kita keluarkan dulu olinya, kita lihat apakah sudah benar-benar bersih gitu kan di area ruang mesin. Nah, teman-teman, untuk air radiator tuh, di sini tidak berkurang, masih utuh. Tandanya ini sudah tidak ada kebocoran, gitu kan? Walaupun misalkan ada kebocoran juga dari bagian seal water pump yang sudah kita ganti sebelumnya, ini akan dia menetes Pak. Sebelum dia masuk ke ruang mesin, dia akan menetes. Seperti yang sudah saya katakan, dia akan menetes di bagian area ini Pak. Karena lubang yang tersumbat sudah kita bersihkan. Nantinya sebelum dia masuk ke ruang mesin, ketika seal water pump bocor dan air radiator bocor, dia akan menetes dulu di bagian area yang saya tunjuk tadi Pak ya. Jadi ini aman. Jadi akan ketahuan gitu maksudnya kalau misalkan suatu saat ada kebocoran, kerusakan di bagian seal water pumpnya. Oke, perhatikan teman-teman untuk bagian olinya. Mungkin di kamera kurang terlihat. Nah, oke. Nah, ini olinya Pak. Tuh, apakah jelas? Wah, kita pakai pencahayaan ini tidak kelihatan. Tuh Pak, perhatikan ini warnanya tuh.
ini sudah tidak hitam Pak. Di sini warnanya berubah. Tuh, sini agak coklat. Padahal sebelumnya ini sebelum kita masukkan ke dalam mesin, sebelum kita bayar ini warnanya biasa Pak, seperti pada umumnya warnanya hitam. Nah, di sini ada sedikit perubahan, warnanya agak ke coklat-coklatan tuh. Oke. Ini tandanya bahwasannya air yang tadinya sudah terlanjur masuk ke ruang mesin bercampur dengan oli ini belum bersih Pak. Lebih tepatnya ini harusnya bongkar keseluruhan untuk bagian mesin Pak, lakukan pembersihan, namun hal tersebut tidak akan kita lakukan. Nah, untuk cara mudahnya seperti ini saja Pak, kita berulang-ulang ganti oli dengan oli bekas terlebih dahulu sampai oli yang kita masukkan warnanya tidak berubah menjadi coklat seperti ini Pak. Oke. Ini akan kita ganti oli lagi dengan oli yang bekas lagi karena ini masih apa namanya? Masih agak kecoklat-coklatan tuh, masih ada kadar airnya. Oke. Mungkin teman-teman paham sampai di sini Pak ya. Jadi ini kita lakukan berulang-ulang sampai warna oli yang kita masukkan, warna oli bekas yang tadinya hitam tetap hitam, tidak menjadi coklat seperti ini. Nanti setelah warna olinya tidak berubah, tidak menjadi coklat, nah berarti sudah dipastikan di dalam area mesin sudah tidak ada kadar oli. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini teman-teman ya, dan semoga dapat dipahami oleh teman-teman apa yang saya tutorialkan di video saat ini. Sekian dulu dari videonya untuk permasalahan air radiator yang sering habis tanpa ada tanda-tanda kebocoran di bagian luar. Jadi misalnya seperti yang sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir. Oke. Sekian dulu dari videonya. Saya Barai Motor izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.